Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Sofan dalam acara Bifan Bincang Kearifan yang membahas tentang isu-isu keislaman, kebangsaan, kemanusiaan, kebinekaan, dan kesetaraan. Kali ini Ma'arif Institute mengundang seorang narasumber yang tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau adalah Kang Lutfi Assaukani. Selamat sore, Kang Lutfi. Selamat sore, Sofan. Kang Lutfi Assaukani ini, beliau adalah seorang pemikir, seorang penulis, seorang dosen di Universitas Paramadina. Beliau seorang doktor lulusan Universitas Melbourne di Australia, dan disertasi beliau mengangkat model-model politik Islam menjadi salah satu disertasi terbaik pada saat itu. Beliau juga concern dalam sejarah pemikiran Islam, concern terhadap isu-isu filsafat, isu-isu sains, isu-isu teknologi, dan isu-isu terkait dengan politik dan pasar bebas. Kali ini kita akan berbicara tentang tema masa depan agama. Kang Lutfi, ini langsung saja saya mulai dengan satu pertanyaan. Ya. Kang Lutfi bukan hanya sebagai seorang dosen, tapi juga dikenal sebagai seorang pemikir. Tahun 2001 dulu, kalau tidak salah, Kang Lutfi menjadi salah satu pendiri yang membidani lahirnya jaringan Islam liberal. Iya, betul. Saya melihat saat itu ada kegelisahan intelektual terkait dengan isu-isu pemikiran Islam. Apa yang Kang Lutfi pikirkan saat itu sehingga harus membuat satu organisasi yang isu-isunya cukup menarik dan tidak jarang membuat satu polemik di tengah-tengah masyarakat? Iya, mungkin kalau kita lihat situasi ketika itu, Indonesia kan baru tahap awal transisi politik ya. Jadi pada awal-awal tahun 2000-an banyak sekali anak-anak muda, kebetulan ya pada saat itu memang saya dan teman-teman usianya masih akhir 20-an gitu ya. Ada yang awal 30-an, jadi secara umum masih punya semangat muda gitu. Nah, pada tahun-tahun itu banyak sekali organisasi berdiri, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Nah, saya dan teman-teman yang biasa melakukan diskusi, bertukar pikiran tentang isu-isu keislaman, kemudian mendirikan, ya awalnya sih sebetulnya kumpulan tidak resmi gitu, tetapi lewat waktu itu namanya mailing list ya, sebelum ada WhatsApp, sebelum ada sosial media seperti sekarang. Dulu cara kita berkomunikasi di internet lewat Yahoo Groups. Nah, saya membuat kelompok diskusi yang saya namakan Liberal Islam atau Islam Liberal, itu lewat mailing list Yahoo Groups gitu. Nah, mulainya dari sana. Jadi diskusi online itu basisnya dulu email. Jadi kita dikumpulkan lewat email, diskusinya lewat pertukaran email itu. Nah, dari diskusi online itu kemudian kita menyelenggarakan diskusi-diskusi offline-nya. Tempatnya kebetulan di Hutan Kayu karena di sana ada sebuah teater yang bagus untuk mengumpulkan orang berdiskusi, dan kebetulan juga ada banyak kegiatan seni dan diskusi-diskusi ilmiah di sana gitu. Nah, dari sana kemudian kita meluaskan ruang diskusi dari online ke offline. Gitu. The rest is history. Gitu. Oke, Kang Lutfi. Jaringan Islam liberal pada saat itu begitu banyak digandrungi oleh masyarakat akademik, barangkali termasuk saya yang saat itu masih menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya banyak sekali membaca pikiran-pikiran para cendekiawan, para muslim yang tersebar di berbagai buku dan juga di koran Jawa Pos pada saat itu kalau tidak salah, kerjasama dengan jaringan Islam liberal, dan juga banyak sekali diskusi-diskusi di Radio 68H pada saat itu.
Dan saya lihat buku-buku yang sudah diterbitkan oleh komunitas jaringan Islam liberal, salah satunya adalah Istihad Islam Liberal. Ada juga Wajah Liberal Islam, di mana Kang Lutfi memberikan pengantar di buku itu. Tapi belakangan saya lihat jaringan Islam liberal ini tidak eksis. Kenapa, Kang Lutfi? Bukankah ini perlu di tengah derasnya arus konservatisme Islam yang sampai saat ini begitu masif pergerakannya? Ya, jawaban singkatnya sebetulnya usia. Jadi sebagian besar aktivis yang dulu masih muda-muda, saya pada awal-awal 2000-an dulu kan rata-rata teman-teman saya usianya akhir 20-an atau 30-an. Sekarang setelah 20 tahun, ya pasti sudah pada tua, ya. Sudah ada generasi baru yang muncul, dan sekarang sudah banyak organisasi atau anak-anak muda yang menyuarakan apa yang dulu disuarakan oleh jaringan Islam liberal gitu. Jadi ini masalah waktu aja perjalanan. Dulu kenapa begitu dinamis, kenapa begitu aktif? Ya karena para pengelolanya masih muda-muda, masih semangat. Dalam perjalanan waktu tokoh-tokohnya atau para pegiatnya sudah makin tua, makin dewasa, dan tumbuh generasi baru. Saya kira penjelasan singkatnya adalah itu. Akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali tulisan-tulisan Kang Lutfi di Facebook. Mungkin bacaan saya salah, tapi saya melihat secara umum dari keseluruhan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Kang Lutfi, tampaknya Kang Lutfi ini ingin menawarkan satu pesimisme terhadap agama. Kang Lutfi misalnya bilang dalam salah satu tulisannya bahwa di abad 13 banyak sekali jutaan lembaran kertas dihabiskan untuk menulis ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu fikih. Padahal itu tidak terlalu penting, tidak menjawab satu perubahan. Kang Lutfi bilang bahwa infrastruktur tidak dibangun dengan ilmu fikih. Jalan-jalan yang terbentang dengan bagus itu tidak dibangun dengan ilmu Quran. Apa yang sebenarnya Kang Lutfi ingin tawarkan dari sebuah tulisan itu? Ya, sebetulnya konteksnya adalah peradaban Islam. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang disebut sebagai Golden Age, ya, era keemasan Islam, itu biasanya yang disebut selalu aspek-aspek ilmiah, menyebut tentang pencapaian sains, produk astronomi, kemudian kedokteran, karya-karya filsafat, umumnya adalah itu. Bahkan kalau kita bicara tentang tokoh-tokohnya, sebagian besar adalah saintis dan dokter, ya. Kita bicara tentang Al-Khawarizmi, tokoh yang menemukan aljabar dan kemudian juga algoritma, ya. Bahkan istilah algoritma itu diambil dari namanya, dari Al-Khawarizm itu. Nah, kalau kita bicara tentang Golden Age, masa keemasan Islam, kita berbicara tentang itu semua, ya. Karya-karya ilmiah yang kemudian mendorong bangunnya atau bangkitnya peradaban, dan itu memberikan sumbangan yang besar bukan hanya bagi peradaban Islam tetapi juga bagi peradaban dunia. Kita tahu bahwa Eropa, sebagian landasan atau fondasi peradaban modern Eropa itu dibangun berdasarkan peradaban Islam di masa kejayaannya. Apa yang menjadi fondasi peradaban modern yang dibangun di Eropa? Salah satunya adalah karya-karya ilmiah yang tulis oleh para ilmuwan Muslim. Misalnya buku Qanun fil Tibb, karya Ibnu Sina, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan kemudian menjadi rujukan selama lebih dari 400 tahun di universitas-universitas di Eropa, ya, di Inggris, di Prancis, di Italia. Gitu. Nah, karena itulah saya menulis di Facebook bahwa kalau kita mau melihat pencapaian peradaban Islam, maka yang harus kita tonjolkan adalah buku-buku itu, bukan buku-buku agama. Iya, iya. Ya, buku-buku agama itu penting buat
tradisi keagamaan untuk meningkatkan spiritualitas, berbicara tentang moral atau akhlak dan seterusnya. Tapi itu kan skopnya kecil sekali hanya untuk perbaikan individu. Kalau kita mau berbicara tentang perbaikan sosial, perbaikan negara, perbaikan masyarakat, maka yang kita rujuk adalah buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan, para saintis, para astronom, para dokter muslim itu. Konteksnya menurut saya itu, Stefan. Oke, Kang Lutfi. Menjadi menarik karena Kang Lutfi menawarkan satu solusi yang barangkali mungkin menjadi antitesis kali ya dari karya-karya yang sudah pernah ditulis oleh para pemikir muslim. Kita harus menghidupkan ilmu-ilmu keduniaan. Jadi Kang Lutfi menawarkan Ihya Ulumid Dunya gitu. Jadi bukan Ihya Ulumiddin gitu ya yang pernah ditulis oleh Al-Ghazali begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, Kang, organisasi besar semacam NU dan Muhammadiyah yang sudah berusia, kalau Muhammadiyah ya 1 abad lebih begitu ya, NU menjelang 1 abad begitu. Banyak sekali amal usaha yang sudah diluncurkan, sudah dihasilkan oleh Muhammadiyah, misalnya kesehatan, kemudian lembaga-lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi sudah tidak terhitung. Begitupun juga dengan NU, banyak pesantren-pesantren didirikan mulai dari yang salaf sampai yang modern. Itu hal yang nyata, yang konkret, tetapi bagaimana Kang Lutfi melihat apa yang sudah dilakukan NU Muhammadiyah ini? Apa sumbangan apa yang sudah diberikan oleh 2 organisasi itu? Kalau kita lihat gini, Muhammadiyah dan NU audiensnya kan berbeda ya, dan karena itu di dalam sejarah politik Islam atau organisasi Islam di Indonesia biasanya Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi modernis ya, NU sebagai organisasi tradisional. Nah, karena audiens Muhammadiyah itu umumnya adalah orang-orang kota ya, dan lebih banyak bersentuhan dengan perubahan, dengan dunia modern dan seterusnya. Dan karena itu Muhammadiyah kemudian terjun ke bidang-bidang yang bersentuhan dengan itu, membangun pendidikan, membangun rumah sakit, dan lain-lainnya. Nah, sementara Nahdlatul Ulama itu kan lebih orientasinya ke desa, lebih ke rural area, dan karena itu yang dibangun adalah pesantren, gitu ya, pendidikan keagamaan, dan seterusnya. Nah, masing-masing tentu saja memiliki kontribusi buat masyarakat yang dihadapinya. Muhammadiyah buat kaum muslim kota umumnya, NU buat kaum muslim di pedesaan. Kedua-duanya membangun pendidikan dan seterusnya. Nah, masing-masing punya kontribusinya dalam audiens yang terbatas. Nah, hubungannya dengan pertanyaan Sofwan tadi soal menghidupkan ilmu-ilmu dunia dan ilmu agama. Sebetulnya ini kepedulian yang sudah dimunculkan oleh pembaharu Islam sejak awal abad ke-20. Ya. Salah satu sebab kemunduran Islam adalah karena terlalu banyak produksi buku-buku tentang agama ketimbang buku-buku tentang sains, tentang ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi dan seterusnya. Dan itu tercermin dari indeks-indeks yang dibuat oleh lembaga dunia sekarang, bahwa dunia Islam itu terbelakang dalam pencapaian ilmu pengetahuan, dalam literasi, dalam kebebasan, dalam kebahagiaan, dalam demokrasi, dalam inovasi. Hampir semua indeks dunia, negara-negara muslim selalu berada di bawah. Nah, itu menurut saya adalah cermin dari apa yang dilakukan oleh kaum muslim dalam beberapa ratus tahun terakhir. Salah satunya adalah terlalu banyak memproduksi buku-buku yang tidak memberikan sumbangan buat kemanusiaan. Gitu. Oke, Kang Lutfi, apa ada yang salah dengan kurikulum kita atau sistem pendidikan Islam di Indonesia ini? Iya, kesalahan itu sudah terjadi sejak lama. Ada sebuah buku yang bagus yang sering dibincangkan orang belakangan ini yang ditulis oleh
penulis Turki, ya, Ahmet Kuru, dan dia menjelaskan bahwa era kemunduran Islam itu dimulai abad ke-12 ke-13, ya. Nah, salah satu sebab kemundurannya adalah perubahan kurikulum, ya. Waktu zaman keemasan Islam itu, ketika ada Darul Hikmah atau Baitul Hikmah atau lembaga yang di sana jadi pusat penerjemahan, jadi pusat publikasi buat karya-karya ilmiah yang datang dari Yunani dan lain-lain. Kurikulumnya itu betul-betul kalaupun tidak berimbang, porsi ilmu-ilmu dunianya banyak sekali. Ada filsafat, ada sains, ada kedokteran dan lain-lain, dan itu dirayakan dengan sangat meriah. Nah, tetapi sejak abad ke-13 ada namanya seorang khalifah Al-Qadir yang merasa terancam. Ada banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang merongrong kekuasaannya, dan sebagian besar kerajaan-kerajaan itu kebetulan adalah alirannya beda, Syiah umumnya. Nah, Syiah ini pernah menguasai dunia Islam pada abad ke-9 ke-10. Nah, dia kemudian mengeluarkan semacam dekrit untuk memberengus dan memerangi aliran-aliran yang berbeda, terutama Syiah. Nah, peperangan antara Sunni Syiah pada masa itu luar biasa gitu. Nah, akhirnya singkat cerita dimenangkan oleh Al-Qadir, dan Al-Qadir ini salah satu khalifah yang usia pemerintahannya cukup panjang, selama 40 tahun dia berkuasa. Dan dari sana kemudian ada penerusnya mendirikan sekolah namanya Nizamiyah. Ya, Nizamiyah ini kurikulumnya sangat berat ke ilmu-ilmu agama. Salah satu direktur Nizamiyah di Baghdad adalah Al-Ghazali. Kita tahu Al-Ghazali penulis Ihya Ulumuddin, dan dia lebih fokus atau lebih peduli pada ilmu-ilmu dunia, agama ketimbang ilmu-ilmu dunia. Nah, sebagian besar kurikulum Nizamiyah itu lebih berat ke pelajaran-pelajaran agama ketimbang pelajaran-pelajaran umum. Berbeda dengan kurikulum di Baitul Hikmah dulu, gitu. Itu masa Abbasiyah ya? Ya, gitu masa Abbasiyah dan setelahnya. Dan setelahnya, iya. Oke, Kang Lutfi. Memang kajian tentang pemikiran Islam itu tidak ada matinya. Dan mungkin karena latar belakang seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Lutfi, itulah barangkali yang mendorong para pemikir Muslim di Indonesia seperti Pak Amin Abdullah membuat satu buku yang berjudul Integrasi Interkonektif, ya. Ada banyak ragam pendekatan di dalam memahami agama begitu. Dan bagaimana yang dikatakan oleh Kang Lutfi bahwa agama itu akan terus mengalami evolusi, mengalami transformasi. Bahkan saya baru membaca apa yang ditulis oleh Kang Lutfi bahwa agama itu muncul sejak 70.000 tahun yang lalu. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, lagi-lagi saya mau bertanya sama Kang Lutfi. Saya merasa bahwa Kang Lutfi ini lebih mengecilkan peranan agama misalnya atau filsafat, ya, dibandingkan sains. Seolah-olah sains ini di dalam pandangan Kang Lutfi ini adalah segala-galanya. Sains lah yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat, misalnya daripada filsafat yang cenderung spekulatif dan agama yang cenderung mistis begitu. Apa benar yang saya tangkap ini, Kang? Iya, gini, sains itu, terutama sains modern, itu kan produk manusia yang paling baru, ya. Kalau kita bicara 1000 tahun yang lalu, tentu saja yang disebut ilmu pengetahuan idola adalah filsafat, ya. Bahkan sejak sebelum Islam, sejak sebelum Nabi Isa lahir pun, dunia pengetahuan itu didominasi oleh filsafat. Bahkan filsafat disebut sebagai Queen of Sciences, ratu dari segala ilmu pengetahuan, kan.
Nah, kemudian setelah era modern, ada sains sains muncul dan banyak sekali temuan-temuan sains itu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis, ya, pertanyaan tentang manusia, tentang alam semesta, tentang fenomena alam yang terjadi lah, ya, itu dijawab dengan sangat lugas, dengan sangat gamblang oleh sains yang sebelumnya menjadi perhatian filsafat. Nah, konteks ketika saya bicara bahwa kita harus lebih banyak berpegang kepada sains adalah itu, gitu. Mungkin untuk urusan-urusan yang bersifat etik atau bahkan untuk urusan etik sekarang, beberapa filosof modern, ya, itu mencoba mengambil argumen-argumen dari sains. Misalnya ada penulis Amerika namanya Sam Harris, ya. Dia menulis buku Moral Landscape, di mana dia seorang sarjana yang mempelajari neuroscience, mempelajari filsafat, berusaha mengadopsi atau mengambil argumen-argumen ilmiah untuk landasan moral. Gitu. Bahkan sekarang para filosof pun itu berusaha mengadopsi temuan-temuan sains untuk membangun argumen moral mereka. Gitu. Nah, saya kira konteksnya itu, bahwa kita harus memanfaatkan temuan-temuan sains untuk pertanyaan-pertanyaan filosofis yang sejak lama kita ajukan. Wah, gitu. Ini menarik sekali pembahasan kita ini, Kang Lutfi. Ada satu hal lagi yang perlu saya tanyakan. Silakan. Sains, Kang Lutfi bilang bahwa sifatnya terbuka dan saling mengkonfirmasi ketika seorang saintis melakukan verifikasi untuk membuktikan bahwa itu benar, atau falsifikasi untuk membatalkan temuan itu misalnya. Tetapi bukankah sifat keilmuan itu dia lebih terbuka dan kosmopolit? Bisa nggak sains, agama, dan filsafat itu bisa diintegrasikan begitu? Oke. Ya, nah ini sudah lama menjadi perdebatan di kalangan pengamat sains dan juga filosof sains atau para pemerhati agama yang juga tertarik dengan isu-isu sains, ya. Ada seorang penulis Amerika namanya Ian Barber. Itu membagi beberapa kelompok sikap orang atau sikap sarjana dalam melihat hubungan sains dan agama. Ada yang mengatakan bahwa agama dan sains itu bisa didialogkan, ya. Kelompok yang menganggap bahwa agama dan sains itu kan punya masalah yang kurang lebih sama, gitu. Agama mempertanyakan tentang alam semesta, sains juga berbicara tentang alam semesta. Agama menceritakan tentang peran manusia, sains juga berbicara tentang itu, dan seterusnya. Nah, ini kelompok pertama yang mengatakan bahwa sains dan agama bisa didialogkan, gitu. Nah, kelompok berikutnya yang mengatakan bahwa tidak, agama itu punya bahasa yang berbeda dengan sains, gitu. Sains punya vocabulary sendiri, agama punya vocabulary sendiri, sehingga setiap kali sains berbicara tentang sesuatu ide atau gagasan itu selalu konflik, selalu bertentangan. Contoh yang paling sederhana adalah tentang asal-usul manusia atau asal-usul alam semesta lah, ya. Kalau di dalam agama itu kan jelas sekali, ada namanya teori penciptaan, bahwa setiap makhluk hidup itu diciptakan, ya. Di dalam Islam begitu, di dalam Kristen, di dalam Yahudi, dan di hampir semua agama-agama besar dunia, konsep penciptaan itu penting sekali. Nah, tetapi di dalam sains modern, khususnya dalam biologi modern, tidak ada konsep penciptaan. Yang adalah konsep evolusi, bahwa makhluk hidup itu atau organisme berkembang dari satu sel, kemudian dia berkembang menjadi multiple, menjadi banyak, dan seterusnya. Dalam perkembangan jutaan tahun menjadi makhluk yang lebih kompleks, yang makin kompleks, gitu. Nah, tidak ada penciptaan di dalamnya. Nah, kalau dilihat dari sini, bahasa yang digunakan oleh agama dan bahasa yang digunakan oleh sains jelas-jelas berbeda, dan karena itu tidak akan pernah ketemu tuh antara sains dan
dan agama. Dan Kang Lutfi sendiri cenderung berpendapat yang Saya kira iya, tidak bisa dikomunikasikan karena bagaimana kita mengkonfirmasikan sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasikan gitu. Ada orang-orang yang berusaha mencoba mendamaikannya misalnya dengan mengatakan bahwa penciptaan itu ada di ujung sekali, ya. Misalnya ya manusia itu bisa berevolusi. Bumi dan planet-planet itu bisa berevolusi dari matahari atau dari bintang, bintang dari galaksi, galaksi dari bentuk materi yang lebih besar lagi, dan ujungnya adalah misalnya ledakan besar. Nah, pertanyaannya kata para pendukung penyatuan sains dan agama, siapa yang menciptakan Big Bang atau apa yang ada sebelum Big Bang? Nah, tapi kan itu pertanyaan-pertanyaan spekulatif yang nggak pernah bisa kita jawab, dan itu adalah pertanyaan yang menurut saya agak memaksa. Dan itu muncul karena sudah kehabisan argumen, sudah kehabisan cara menjawab bagaimana persoalan argumen-argumen yang dikembangkan oleh para saintis ini, gitu. Nah, menurut saya sih singkatnya bahwa ini dua hal yang terpisah, dua hal yang tidak bisa dikomunikasikan. Ya, agama punya penjelasannya sendiri, sains punya penjelasannya sendiri, tergantung kita mau pilih yang mana yang nyaman buat kita gitu. Itu menurut saya yang lebih cocok lah, lebih pas. agama, filsafat, dan sains. Tentu secara historis lebih dulu agama. Ya. Agama dulu dianggap sebagai satu dogma yang bisa menyelesaikan misteri alam raya ini. Begitu kemudian muncul filsafat yang Kang Lutfi bilang dia jauh lebih baik dibanding agama, dan belakangan muncul sains seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, karena agama menurut Kang Lutfi itu sebagai salah satu pendekatan yang rapuh dan doktrin-doktrinnya nggak bisa dipegang. Banyak sekali orang berbeda pendapat tentang itu, tentang manusia, tentang alam semesta, bahkan tentang Tuhan. Dan banyak lagi, belum lagi kita bicara tentang teologi, di mana banyak aliran pada era-era itu, era klasik yang puluhan jumlahnya, dan itu masih dipelajari hingga hari ini seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kira-kira masa depan agama ini seperti apa, dan bagaimana sih seharusnya agama itu bisa berperan di ruang publik? Oke, masa depan agama ya, ini sudah menjadi bahan penelitian para sarjana dan ilmuwan sosial sejak lama sebetulnya ya. Dulu awal abad ke-20 itu para ilmuwan sosial besar seperti Durkheim, Weber, Freud, Karl Marx itu meramalkan bahwa masa depan agama itu tidak cerah ya. Seiring dengan berjalannya modernisasi, berkembangnya ilmu pengetahuan dan seterusnya, manusia semakin rasional dan kemudian agama itu perlahan-lahan akan mati. Nah, ini ramalan para ilmuwan sosial awal abad ke-20. Nah, teori mereka disebut sebagai teori sekularisasi, bahwa dunia makin lama makin sekuler, agama makin ditinggalkan, kira-kira begitu. Nah, tetapi kemudian sejak tahun 70-an, tiba-tiba ada gejala kemunculan agama-agama. Dimulai dengan misalnya ada revolusi Islam di Iran, ya, kemudian ada gerakan Wahabisasi yang dipelopori oleh pemerintahan Arab Saudi, dan kemudian dampaknya kita rasakan dalam beberapa tahun belakangan. Ada gerakan salafisme, ada cara orang beragama yang makin konservatif dan seterusnya. Di belahan dunia Kristen juga begitu. Sejak tahun 70-an terjadi apa yang disebut sebagai religious resurgence ya, kelahiran atau kebangkitan agama kembali. Dan memang benar, sejak tahun 70-an sampai paling tidak
pertengahan tahun 2000-an ya, itu secara umum terjadi kenaikan agama-agama, terutama di negara-negara yang secara ekonominya kurang bagus. Nah ini saya mau bicara temuan terbaru ya. Ada seorang ilmuwan atau sarjana Amerika namanya Ronald Inglehart. Dia sering melakukan penelitian tentang hubungan agama dengan demokrasi, hubungan agama dengan kesejahteraan manusia dan seterusnya. Dia baru saja menerbitkan buku tahun lalu, judulnya kalau tidak salah Religion's Sudden Decline, ya, terjadinya penurunan agama, ya. Nah, saya pertama bingung, ini penurunan orang bicara tentang kebangkitan agama, tapi tiba-tiba Ronald Inglehart berbicara tentang agama yang mulai menurun gitu. Nah, rupanya dia ini kan dulu pernah menerbitkan buku judulnya Sacred and Secular, di mana dia mengatakan bahwa ada terjadinya kebangkitan agama-agama ya sejak tahun 70-an seperti saya sebut tadi. Nah, rupanya penelitian terbaru sejak tahun 2000-an sampai 2020, artinya 2 dekade terakhir, itu dia melihat terjadinya gelombang orang-orang yang meninggalkan agama atau orang-orang yang beragama tetapi mengubah pola pikir agama mereka. Ya. Ada nilai-nilai yang sebelumnya itu dianggap tabu, yang sebelumnya dianggap haram atau tidak bisa diterima, sekarang bisa diterima gitu. Jadi ada perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat beragama di negara-negara yang sejahtera. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Agama berkembang itu di negara-negara yang kurang sejahtera dan kurang nyaman. Tetapi tidak berkembang di negara-negara yang ekonominya bagus, yang sistem politiknya bagus. Ya. Dia mencontohkan misalnya negara-negara di Skandinavia, ada Swedia, ada Denmark, ada Islandia, itu umumnya negara-negara yang indeks demokrasinya bagus, indeks literasinya bagus, indeks kebahagiaannya bagus, ya, semua pencapaian ekonomi politiknya bagus, dan agama di negara-negara itu menurun dengan drastis, ya. Juga perilaku keagamaannya itu juga sangat progresif, sangat dekat dengan nilai-nilai sekular, sangat dekat dengan nilai-nilai yang dibawa oleh demokrasi, gitu. Nah, kebetulan di kawasan ini aliran atau pemahaman keagamaannya adalah Protestantisme. Ya. Kalau kita pakai pengelompokan agama, ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Nah, Protestan ini adalah kelompok agama yang sangat cocok atau kompatibel dengan nilai-nilai sekular, dengan nilai-nilai demokrasi. Itu yang menjelaskan kemudian kenapa negara-negara Protestan sangat makmur, sangat demokratis, sangat bahagia untuk ukuran indeks kebahagiaan gitu. Nah, kesimpulan dari penelitian Inglehart adalah negara-negara yang sejahtera dan nyaman itu maksudnya masyarakatnya hidup tidak di bawah tekanan, tidak ada konflik, tidak ada tekanan baik dari pemerintah atau masyarakat. Pokoknya secara umum nyaman lah. Nah, itu biasanya merasa tidak penting lagi dengan agama. Ya. Di Amerika contoh yang paling baru. Dulu kalau kita membaca tentang Amerika selalu dipersepsikan sebagai negara yang cukup religius lah. Makanya di buku pertamanya Inglehart bilang bahwa Amerika ini negara yang secara ekonomi bagus, secara pendidikannya juga bagus, masyarakatnya banyak yang terdidik,
tetapi tingkat keagamaannya juga tinggi gitu. Nah, kemudian setelah di buku ini dia menjelaskan bahwa ini ada kaitannya dengan soal security, soal apa namanya, perasaan kenyamanan. Nah, pada tahun 70-an, tahun 80-an itu masyarakat Amerika secara umum less secure gitu ya, baik urusannya dengan kesehatan, ada jaminan kesehatan, misalnya ada urusan dengan pendidikan anak, dengan keluarga, dengan hari tua dan seterusnya. Nah, belakangan mungkin juga ada apa namanya, proyek jaminan kesehatan yang dibuat oleh Obama, kampanye yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan seterusnya. Jadi gerakan-gerakan yang lebih bersifat sosial, ya, yang mengcover apa namanya, yang mengcover kebutuhan masyarakat, itu yang membuat tingkat sekuritas di Amerika bertumbuh. Dan karena itu masyarakatnya lebih secure, dan kemudian dampaknya adalah mereka tidak terlalu lagi bergantung pada agama gitu. Nah, ini kan sejalan dengan teori bahwa agama itu banyak digunakan, atau agama kenapa orang beragama? Salah satunya adalah karena agama menawarkan solusi buat penderitaan orang, buat orang yang merasa tidak beruntung. Dia punya harapan, dia punya semacam apa ya, solace, semacam ketenangan gitu ya dalam hidupnya. Nah, itu dalam studi Inglehart itu jelas sekali negara-negara, ada bahkan dia punya membuat mapnya, membuat peta namanya World Cultural Map, peta budaya dunia. Ya, semakin religius atau semakin konservatif suatu negara itu beririsan dengan semakin semakin miskinnya mereka gitu. Kalau lihat peta itu, negara-negara Muslim, negara-negara Afrika itu ada di bagian yang kurang sejahtera secara ekonomi, juga secara politik itu kurang demokratis. Dan itu terkonfirmasi dengan temuan-temuan lembaga penelitian demokrasi kan. Jadi misalnya sekarang ini hampir tidak ada negara Muslim yang betul-betul bebas. Ya, bebas itu dalam pengertian yang diteliti oleh Freedom House, misalnya ada bebas penuh. Ya, Indonesia pernah mendapatkan status itu beberapa tahun lalu, tetapi sejak 2013-2014 turun status kita, sekarang menjadi separuh bebas. Nah, beberapa tahun lalu itu Tunisia yang menyandang, satu-satunya negara Muslim yang menyandang status bebas itu Tunisia. Tetapi sekitar 3 bulan lalu, kan ada kudeta di sana. Ya, ada masalah dengan Tunisia, dan itu pasti tahun depan statusnya drop lagi. Dengan demikian, dari 50 negara Muslim itu tidak ada yang betul-betul demokratis, tidak ada yang betul-betul bebas, gitu. Nah, ini tercermin dari penelitian yang dilakukan oleh Inglehart bahwa negara yang punya masalah secara ekonomi, ya, itu umumnya adalah negara-negara yang religius, dan secara demokratis itu juga punya masalah. Dari 50 negara yang mayoritas Muslim, 43 diantaranya mereka tidak sejahtera, dan ada 7 negara yang mereka punya kekayaan minyak ya. Bukan nggak sejahtera, tapi 43 itu secara pendapatan per kapitanya di bawah rata-rata dunia, gitu. Kalau pendapatan per kapita rata-rata dunia itu kan sekitar yang nominal ya, itu sekitar 10.500 lah ya. Kalau pakai purchasing power parity itu lebih besar lagi, biasanya itu membandingkan daya beli masyarakat di setiap negara. Tapi kalau kita ambil yang nominal, itu hanya 7 negara Muslim yang pendapatan per kapitanya di atas rata-rata dunia. Dan 7 negara ini umumnya ekonominya dibangun berdasarkan minyak. Ya, sistem politiknya itu diperintah, dikelola secara otoriter. Nah, biasanya masyarakat yang berada di bawah pemerintahan otoriter hidupnya tidak nyaman, hidupnya penuh tekanan, hidupnya tidak bebas, dan seterusnya.
Gitu. Jadi bahkan kalau secara ekonominya bagus, secara politik sosial politiknya tidak bagus. Gitu. Itu yang menjelaskan kenapa negara-negara di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tidak beruntung. Gitu. Oke, Kang Lutfi. Wah, menarik sekali penjelasan ini, komprehensif dan argumentatif begitu. Saya tertarik tadi Kang Lutfi bercerita tentang riset yang dilakukan oleh Ronald Inglehart sama Pippa Norris ya, mengenai sekularisasi dan terbaru yang tadi itu ya, di mana ada satu tesis bahwa ketika negara mampu menjamin kesejahteraan masyarakat, maka agama ia mengalami decline, penurunan begitu ya. Tetapi ketika mereka berada di bawah garis kemiskinan, maka agama akan menjadi sandaran, pegangan lah buat mereka masyarakat itu. Dan Kang Lutfi bilang misalnya mencontohkan Amerika dalam 10 tahun terakhir ini ya, yang ada banyak sekali perubahan begitu, bahwa mereka tumbuh kesadaran untuk hijrah menjadi seorang ateis misalnya. Tetapi bukankah secara kultural, misalnya kayak Indonesia ini yang mayoritas Muslim dibandingkan dengan negara-negara yang lain itu seperti apa, Kang Lutfi? Kalau kita lihat survei-survei tentang Indonesia, Indonesia adalah salah satu negara yang paling religius di dunia. Selalu ya, dan agak cukup konsisten penelitian-penelitian tentang tingkat religiusitas dunia. Indonesia selalu di 10 besar lah. Ya, kalau nggak nomor 1, kadang-kadang nomor 4, kadang-kadang nomor yang terbaru itu tahun 2020 dari CEO World Magazine itu Indonesia kalau tidak salah nomor 7. Negara yang rakyatnya mengaku paling religius. Jadi pertanyaannya, apakah Anda merasa bahwa diri Anda religius, percaya sama Tuhan, sering pergi ke masjid, menyelenggarakan ibadah dan seterusnya? Itu pertanyaan-pertanyaan tentang religiusitas biasanya. Dan kita konsisten sekali selalu menjadi salah satu negara yang paling religius di dunia. Gitu. Satu lagi pertanyaan, Kang Lutfi. Kang Lutfi pernah mengatakan bahwa agama bukan hanya soal doktrin, agama bukan hanya soal ritual, bukan hanya soal mukjizat dan lain sebagainya. Itu karena itu semua tidak bisa diverifikasi. Tetapi agama mengajarkan satu kemanusiaan, begitu. Bagaimana misalnya membangun institusi pendidikan atau kemudian mendirikan institusi sosial yang itu bermanfaat buat masyarakat gitu ya. Walaupun banyak sekali institusi-institusi yang didirikan itu masih menggunakan label-label syariah gitu kan. Dan itu dianggap bukan bagian dari agama kalau tidak ada label syariah seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya umat Islam di Indonesia ini, apa yang perlu diperbaiki dari keseluruhan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Lutfi? Gini, pertama peran sosial agama itu penting karena negara, khususnya di negara-negara yang bukan welfare state ya, bukan negara kaya lah. Kekurangan-kekurangan yang dialami masyarakat itu biasanya ditutupi oleh lembaga-lembaga sosial, dan biasanya lembaga-lembaga sosial itu banyak bermunculan dari lembaga-lembaga agama. Ya. Nggak usah jauh-jauh kita bicara tentang Muhammadiyah misalnya, membangun rumah sakit, membangun amal usaha yang lain. Itu kan dasarnya adalah ada tanggung jawab moral dari pelajaran agama di dalam pengelola Muhammadiyah itu untuk melayani umat, membangun yang bisa membangun institusi yang bisa membantu masyarakat dan seterusnya. Nah, itu penting di negara-negara, khususnya di negara-negara di mana pemerintah itu tidak sanggup melakukan tugas-tugas itu. Ya. Di negara-negara yang mampu, ya, high income countries, seperti saya sebut tadi, negara-negara di Eropa Utara, itu umumnya negara yang
melakukan itu, memberikan jaminan sosial, memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan seterusnya, gitu. Nah, begitu negara sanggup melakukan itu, biasanya masyarakat kan hidup nyaman, tidak terlalu banyak mengurusi hal-hal yang bisa menguras emosi masyarakat. Gitu. Oke, Kang Lutfi. Pemirsa, perbincangan ini sangat menarik sekali, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya gali dari Kang Lutfi, tetapi kita harus cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang kembali dengan isu yang berbeda dengan Kang Lutfi. Sebelum kami undur diri, kami ingatkan kepada para penonton untuk jangan lupa like, subscribe, dan jika Anda tidak cocok, tidak bersetuju dengan apa yang kami perbincangkan, Anda bisa komentar. Dan terima kasih Kang Lutfi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.